Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Jam segini kok udah kelihatan lesu sih, Bu. Ibu sakit ya? Atau gimana? Enggak kok, Pak. Ibu baik-baik aja. Kalau baik-baik aja kok sedih kayak gitu? Pak, Ibu kok ngerasa kasihan banget gitu ya? Emang ada apa sih, Bu? Ibu kasihan sama Hendra yang bekerja di tempat yang jauh? Bukan sih, Pak. Kalau Hendra kan kita udah hampir setiap hari selalu video call. Jadi ya Ibu udah merasa tenang kalau dengar kabarnya dia itu sehat, baik-baik aja. Terus kerjaannya juga lancar. Terus, kok Ibu sedih? Ada apa? Cerita dong. Gini loh, Pak. Kemarin itu kan Ibu jalan-jalan ke rumahnya Ibu Raina. Nah, Ibu itu ngobrol, ya seperti biasa lah, Pak, ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Terus Bu Raina itu curhat kalau ada persoalan gitu loh, Pak. Ya gitulah, Pak. Namanya juga hidup rumah tangga ya. Kan nggak selalu mulus. Ya ada aja masalahnya. Oh gitu. Lah kok Ibu sampai sekarang kok kelihatan kayak sedih gitu? Emang ada sesuatu yang Ibu pikirkan tak? Ya sebenarnya sih nggak ada yang dipikirkan. Tapi kalau teringat sama persoalan yang dihadapi Bu Raina itu kok Ibu jadi merasa kasihan gitu loh, Pak. Ya biasalah, Pak, masalah keluarga kan emang gak jauh-jauh dari yang namanya masalah ekonomi. Iya. Terus biaya anak-anak buat sekolah itu kan ya pasti mahal gitu loh, Pak. Ya emang kayak gitu, Bu. Nah. Semua rumah tangga itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan kita pun pasti punya masalah juga, Bu. Ya mungkin hanya beda case aja. Ya justru itu, Pak. Ibu itu loh kemarin itu sempat merenung gitu loh, Pak. Kapan ya, Pak, ya kita itu bisa bebas dari masalah gitu loh. Maunya hidup itu kan happy, nggak perlu ada masalah gitu. Ya seandainya bisa ya, Pak, minta sama Tuhan kayak gitu. Ya ampun, Bu, sampai segitunya. Emang Ibu lupa ya? Kalau hidup di dunia ini pasti selalu berdampingan dengan masalah loh, Bu. Ya kalau ada orang yang kelihatannya bahagia, terus punya rumah, punya mobil, punya anak-anak yang pintar-pintar, pekerjaannya mapan. Ibu pikir apakah mereka tidak punya masalah? Oh belum tentu, Bu. Banyak kita dengar ya, orang yang mapan secara ekonomi, sehat, anak-anaknya pintar, berprestasi. Tiba-tiba ada juga masalah dalam rumah tangganya. Itu kan yang menyebabkan mereka harus kadang berpisah gitu, nggak bersama lagi gitu loh, Bu. Iya ya, Pak ya. Artinya tidak ada jaminan mapan ekonomi ya, berarti tanpa masalah ya, Pak ya. Betul itu, Bu. Semua itu ya kembali kepada diri kita masing-masing lah pastinya, Bu. Justru yang celaka itu kalau di dunia ini kita sudah susah, setelah mati susah juga, Bu. Maksudnya apa toh, Pak? Kok ngomongin mati juga ini Bapak ini? Ibu lupa ya. Kan ada lagu yang bilang gini, hidup di dunia senang, mati masuk surga. Nah itu yang paling mantap itu, Bu. Makanya rugi banget itu kalau hidup di dunia ini udah susah, matinya tambah susah lagi. Wah, kalau yang itu pasti nggak ada yang mau dong, Pak. Betul. Ya, tapi terus gimana caranya biar hidup di dunia ini bahagia, matinya masuk surga gitu, Pak? Nah, kalau yang itu memang tergantung, kembali lagi kepada diri kita masing-masing sih, Bu. Contohnya ini ya, kalau hidup di dunia mau bahagia, ya kuncinya harus selalu bersyukur, Bu. Mengurangi yang namanya menggerutu gitu ya. Itu merupakan cara biar kita bisa menemukan kebahagiaan loh, Bu. Berarti nggak boleh ngomel dong, Pak? Ya boleh-boleh aja sih, itu kan manusiawi. Tapi
Kalau kita hidup selalu bersungut-sungut, ya selalu merasa kurang, pasti deh Bapak jamin hidup kita itu nggak akan bahagia, Bu. Amin, Pak. Tapi Ibu kan bukan tipe yang suka mengeluh kan? Oh, kalau Ibu orangnya baik, mau menerima keadaan kita. Jarang kok mengeluh, ya kecuali pas uangnya pas-pasan gitu atau kurang. Ya pastilah. Kan uang itu penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, Tapi iya. selama ini ya Bapak termasuk suami yang rajin kok, suami yang bertanggung jawab. Wah, yo jangan ngomong gitu, Bu. Ini Bapak jadi kayak melayang-layang gitu loh. Badan segede gitu kok bisa melayang-layang. Ya udah Pak, Ibu masih penasaran nih bagaimana caranya supaya kita itu setelah mati nggak susah, Pak. Bagaimanapun kan kita harus paham, Pak, biar ada kepastian gitu loh dalam hidup kita ini, Pak. Oke deh, kalau gitu Bu, kalau Ibu pengen tahu. Bentar ya, Bapak ambilkan bukunya dulu. Iya, Pak. Bentar, Bapak kemarin catat. Oh ini nih. Ini ada catatan dari kitab suci tentang kehidupan setelah kematian, Bu. Bapak bacakan boleh ya? Iya Pak, silakan. Ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bentar Pak, Ibu kok tertarik dengan kalimat yang tadi bacakan? Yang mana tuh? Itu loh Pak. Dan ia akan menghapus segala air mata dari yang mata ini. mereka. Iya. Nah, ini kok pas ya dengan apa yang kebanyakan kita alami, Pak. Khususnya ini kaum wanita loh, Pak. Kan Bapak paham kan kalau wanita itu mengekspresikan kesedihannya itu dengan menangis, ya toh, Pak? Iya, Bapak paham sih. Karena kan menangis itu identik dengan sifat feminim, Bu. Ya, tapi jangan salah loh, Bu ya. Laki-laki itu juga kelihatannya sangar gitu ya, tegas. Tapi ada sisi-sisi feminimnya juga di dalam dirinya, Bu. Ya, hanya saja mungkin tidak dinampakkan gitu, Bu. Maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya gini, laki-laki itu juga mengalami yang namanya penderitaan, Bu. Sama seperti perempuan. Nah, laki-laki itu juga bisa menangis kok, Bu. Ya mungkin karena penderitaan yang dia alaminya atau yang lain-lain gitu, Bu. Ya gitu maksudnya Bapak. Oh, tak pikir hanya wanita saja yang terbiasa berurai air mata. Enggak. Ternyata laki-laki juga ya. Cuman Bu, bedanya laki-laki itu lebih banyak diam kadang. Tapi di sisi lain dia mikir juga, Bu. Kalau nangisnya ya pas lagi sendiri, Bu, nggak mungkin diliatin sama istrinya. Ya berarti sebenarnya sama saja kan. Semua orang pernah mengalami kesulitan, duka cita, kesedihan gitu toh Pak. Betul, sama kok Bu, sama aja semua laki-laki perempuan. Makanya apa yang kita dengar tadi kan dibilang tuh, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Itu berlaku Bu untuk wanita dan juga untuk pria. Ibu kok jadi penasaran ya Pak ya? Itu maksudnya menghapus air mata itu gimana sih Pak? Gini Bu, setiap orang yang telah menyatakan diri percaya kepada Kristus itu akan menjalani kehidupan sebagai pengikutnya, Bu. Oke. Nah, dalam proses menjadi pengikutnya pasti kan banyak mengalami yang namanya kesulitan, terus banyak mengalami yang namanya masalah, ya kan? Nah, bahasa yang biasa digunakan adalah memikul salib itu loh, Bu. Memikul salib? Maksudnya? Oke, gini. Maksudnya, setiap kita yang sudah percaya sama Kristus itu harus menderita karena menjadi pengikut Tuhan. Misalnya, Bapak kasih contoh ya. Karena mengikut Tuhan harus mendapat perlakuan yang tidak adil, Bu. Atau juga karena mengikut Tuhan harus mengalami kesulitan. Ya, misalnya dalam tempat-tempat tertentu harus masuk penjara kadang gitu, Bu. Ada yang sampai masuk penjara. Nah, itu kan sama yang dialami oleh para murid-murid Yesus pada awal gereja mula-mula itu loh, Bu, mereka. Oh gitu. Jadi mereka itu akan mendapat kelegaan, sukacita dari Tuhan yang telah mereka layani gitu, Bu. Oh, berarti kita harus menderita dulu gitu, biar mendapatkan sukacita di kemudian hari. Gitu tak Pak?
Begini Bu, biar Ibu nggak salah paham ini ya. Iya, gimana Jadi gini, Pak? setiap orang yang percaya kepada Yesus itu kan pasti akan mendapatkan yang namanya ujian. Sepakat ya Bu ya? Iya. Ya, entah dari keluarga bisa jadi loh Bu, dari keluarga, dari teman, dari tetangga juga bisa jadi. Nah, itu adalah konsekuensi menjadi pengikut Tuhan. Oh gitu. Nah, itulah yang disebut dengan memikul salib. Pasti akan ada air mata, akan ada kesedihan dan penderitaan. Tapi itu semua akan diberi upah oleh Tuhan kok Bu, dengan memberi sukacita dalam surganya gitu. Oh gitu. Jadi bukan menderita karena kesalahan sendiri gitu ya Pak. Misalnya ada orang yang mencuri terus digebukin warga, lah itu kan menderita toh Pak. Oh, kalau yang itu nggak masuk dalam kategori ini Bu, bukan jelas ya? ya itu bukan. Itu namanya cari masalah sendiri. Iya sih Pak ya. Lah terus kalau ada yang menderita karena KDRT gitu Pak, dalam keluarga itu gimana dong, kan juga menderita. Oke. Kalau yang itu memang ini ya Bu ya, menurut Bapak itu merupakan resiko dalam berumah tangga ya. Tapi harus ingat bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban pelaku KDRT itu Bu. Jadi ada dua pihak yang akan menagihnya. Yang pertama di dunia ini pihak yang berwajib, kemudian juga dari Tuhan. Jadi hukumannya itu double-double gitu loh Bu. Waduh, ngeri juga ya Pak ya. Ya Pak, Ibu sekarang udah paham nih. Ya. Intinya bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, mungkin dalam dunia harus menderita dulu ya Pak sebagai pengikutnya. Tapi kita harus sabar karena ada janji Tuhan. Karena Dia sudah menyediakan sukacita abadi dalam surga. Betul begitu ya Pak ya? Nah, benar banget itu Bu. Makanya kita ini harus bersukacita sekarang, sekalipun mungkin ya kita diperlakukan tidak adil karena resiko mengikut Tuhan itu tadi. Tapi tetap percaya bahwa suatu saat ini kita akan menerima kebahagiaan sejati dari Tuhan kita Bu. Iya Pak. Ya udah Pak, kalau gitu Ibu mau ke rumahnya Bu Raina dulu lah. Ibu mau membagi kabar sukacita ini biar Bu Raina juga ada sukacita, biar terhibur gitu loh Pak. Kasihan sebenarnya dia itu. Kok mau pergi lagi tak Bu? Itu loh yang biasanya belum ada nih. Belum dibuatin nih kopinya. Aduh Bapak udah, nanti aja. Menderita sedikit kan gak apa-apa toh Pak. Yang penting upah besarnya sudah disediakan Tuhan. Kita masuk surga gitu loh Pak. Ibu ini, ya udah. Hati-hati ya Bu ya. Iya, Ibu pergi dulu ya Pak ya. Iya Bu. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.